Anak-anakku, murid-muridku luar biasa saya banggakan. Hari ini kita akan belajar materi tema 1, yaitu meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Peserta didik dapat mendeskripsikan hari akhir. Peserta didik dapat menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama agar yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Murid-muridku luar biasa saya banggakan. Ini adalah peta konsep tentang materi tema 1 yang akan kita pelajari tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Kalian bisa mengamati dengan seksama tabel yang ada di layar kaca kalian masing-masing. Itu juga sebagai perjalanan kita nanti selama kita berada di alam akhirat. Perjalanan manusia. Oke, ada pertanyaan besar. What is hari akhir atau hari kiamat? Mungkin di dalam pikiran kalian sudah ada pendapat masing-masing, tetapi secara umum bahwa makna apa hari kiamat itu adalah hari di mana berakhirnya kehidupan alam semesta dan memulai awal kehidupan akhirat. Jadi alam dunia sudah berakhir dan kita memulai berada perjalanan kita di alam akhirat. Anak-anakku luar biasa saya banggakan. Amati gambar di bawah ini dengan seksama. Gambar pertama, orang meninggal, karena setiap insan pasti akan mengalaminya. Gambar kedua, tragedi Bintaro, yaitu kecelakaan kereta api pada tahun 1987 yang menelan korban jiwa 137 jiwa. Yang terakhir adalah gambar tsunami Aceh. Pada waktu itu bencana itu telah merenggut kurang lebih 250.000 jiwa. Tolong amati gambar ini dengan seksama, masukkan dalam hati dan simpulkan dalam hati terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Sebenarnya apa sih makna beriman kepada hari akhir itu? Makna beriman pada hari akhir yaitu mempercayai, meyakini bahwa kiamat pasti akan datang dan manusia akan dibangkitkan dalam alam kubur serta akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita harus sebagai orang Islam meyakini dengan sepenuh hati bahwa kiamat itu pasti akan datang. Adapun dalil nakli tentang kebenaran datangnya kiamat itu ada dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan, tidak diragukan lagi padanya, dan bahwasanya Allah lah yang membangkitkan semua orang di dalam kubur. Semua agama, sekalipun ilmuwan ateis, meyakini adanya kiamat, dan kiamat pasti akan datang. Terus muncul pertanyaan besar. Sebenarnya, kapan datangnya kiamat? Nostradamus memprediksi kiamat
pada tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Suku Maya memprediksi tanggal 21 bulan 12 tahun 2012. Nibiru tahun 2017-2018. Benarkah? Kiamat itu hanya Tuhan yang tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang yang hidup di dunia, makhluknya, sekalipun Nabi Muhammad pun tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Murid-murid luar biasa saya banggakan, kiamat secara umum itu ada dua macam. Yang pertama kiamat sughra atau kiamat kecil. Contohnya mati, banjir, tanah longsor, tsunami, dan semuanya pokok yang berhubungan dengan kematian seseorang. Yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu kiamat yang sesungguhnya yang tiada yang tahu selain Allah tadi. Adapun gambaran kiamat kubro, yang pertama pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Itu gambaran kiamat yang pertama. Ada di Quran surat Al-Qariyah ayat 4 dan 5. Yang kedua, langit pun menjadi pecah belah. Ada dalam Quran surat Al-Muzammil. Yang ketiga, bumi mengeluarkan beban-beban berat, yaitu batu-batuan. Quran surat Al-Zalzalah. Dan matahari digulung dan bintang-bintang berjatuhan. Itu ada dalam Al-Hadis. Oleh karena itu, semoga dengan adanya materi ini kita dapat memperoleh manfaat. Adapun manfaat iman kepada Allah tentang hari kiamat, yaitu selalu meningkatkan ibadah kepada Allah. Selalu berbuat baik kepada manusia, tidak berbuat yang tidak baik kepada siapapun. Itu adalah manfaat iman kepada hari akhir. Murid-muridku luar biasa yang saya banggakan. Ini adalah gambaran alur kehidupan manusia dimulai dari alam dunia sampai di alam akhirat. Bisa kalian amati, bisa kalian renungi sendiri bahwa perjalanan kita ternyata masih jauh dan kita masih berada di dalam dunia, yaitu awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Jadi mari kita tingkatkan ibadah kita. Anak-anakku luar biasa saya banggakan. Materi yang Pak Awang sajikan barusan mengambil dari buku paket kelas 9 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tetapi kalian bisa mencari referensi yang lain yang relevan dengan materi ini, bisa dari Google, internet, lain sebagainya, atau modul-modul tentang pendidikan agama Islam. Anak-anakku luar biasa saya banggakan. Pak Awang punya mahfuzat, kata-kata mutiara, moto buat penyemangatmu. Wa mal ladzata illa ba'da ta'ab. Tiada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Jadi tidak ada kebahagiaan sebelum kamu bekerja keras. Begitu juga jikalau kamu menginginkan surga, mari kita beribadah yang tekun selama hidup di dunia. Bersusah sudah dahulu, bersenang-senang kemudian. Demikianlah yang dapat Pak Awang sampaikan. Mungkin dari penjelasan di atas ada pertanyaan dari anak-anak, karena as-su'alu miftahul ulum. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan dapat kalian tambahkan di dalam kolom komentar atau lewat WA group kelas masing-masing. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah materi yang dapat Pak Ong sajikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Afwa minkum ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.